Ketika fatwa Imam Abu Hanifah ditolak ibunya. Dalam kitab Tarikh Baghdad Madinah Al-Salam, Imam Al-Hatib Al-Baghdadi memasukkan sebuah riwayat ketika ibu Imam Abu Hanifah tidak menerima fatwanya. Berikut riwayatnya. Al-Halal bercerita, Al-Hariri bercerita, bahwa Al-Nahai bercerita kepada mereka, ia berkata, Abu Sholih bin Muhammad bercerita, Yakub bin Syaibah bercerita, Sulaiman bin Mansur bercerita, Hujr bin Abdul Jabbar Al-Hadrami berkata, di masjid kami ada seorang tukang dongeng bernama Zurah, masjid kami dinisbatkan kepadanya, masjid orang-orang Hadrami. Suatu ketika, ibu Abu Hanifah meminta fatwa tentang sesuatu, lalu Abu Hanifah memberinya fatwa, tapi ia tidak menerimanya. Ia, ibu Abu Hanifah, berkata, aku tidak akan menerima fatwa, kecuali apa yang disampaikan Zurah Al-Qas. Kemudian Abu Hanifah mengantar ibunya ke tempat Zurah. Abu Hanifah berkata, ini ibuku, ia meminta fatwamu dalam hal begini dan begini. Kemudian Zurah menjawab, kau lebih berilmu dan lebih memahami ilmu fikih dibandingkanku, seharusnya kaulah yang memberinya fatwa. Abu Hanifah berkata, aku telah memberinya fatwa begini dan begini, tapi ia tidak menerimanya. Zurah berkata, ucapanku sebagaimana yang diucapkan Abu Hanifah. Maka sang ibu menerimanya dan pergi. Kisah di atas mengajarkan beberapa hal kepada kita. Pertama, mengajarkan kerendahan hati, tawadu. Dalam kisah di atas, ada dua kerendahan hati yang perlu kita pahami. Kerendahan hati Imam Abu Hanifah dan kerendahan hati Zurah Al-Qas. Kerendahan hati Imam Abu Hanifah ditunjukkan dengan mengantarkan ibunya secara langsung ke Zurah Al-Qas. Ia tidak membujuk ibunya untuk mempercayainya dengan membesarkan dirinya, bahwa ia seorang ahli fikih, ulama besar, dan seorang mujtahid, atau dengan mengatakan bahwa Zurah bukanlah seorang ulama. Ia dengan senang hati mengantar ibunya ke tempat Zurah tinggal. Sementara kerendahan hati Zurah ditunjukkan dengan mengatakan, kau lebih berilmu dan lebih memahami ilmu fikih dibandingkanku. Ia tidak bangga dengan kehadiran Imam Abu Hanifah dan ibunya untuk bertanya sesuatu kepadanya. Ia tahu kapasitas keilmuannya tidak lebih baik dari Abu Hanifah. Karena itu, ia tidak menggunakan kata, aftaituki, aku berfatwa kepadamu, tapi menggunakan kalimat, al-qaul kama qala Abu Hanifah, ucapanku sebagaimana ucapan Abu Hanifah. Penggunaan kata, al-qaul, perkataan, ucapan, menunjukkan kesadarannya tentang kapasitas dirinya, bahwa ia belum pantas mengeluarkan fatwa, apalagi di hadapan seorang mujtahid seperti Imam Abu Hanifah. Kedua, mengajarkan bakti kepada orang tua, birrul waladain. Dengan mengantarkan ibunya secara langsung, menunjukkan bakti Imam Abu Hanifah kepada ibunya, ia tidak takut orang akan menggunjingnya karena mengantar ibunya bertanya perihal agama ke orang lain. Demi menyenangkan ibunya, ia tak ragu melakukan sesuatu, yang dalam pandangan orang sekarang, menurunkan kredibilitasnya sebagai ulama. Bisa jadi ada yang mengatakan, Abu Hanifah tidak bisa menjawab pertanyaan ibunya, atau perkataan, ibunya sendiri tidak mempercayainya. Semua itu tidak digubrisnya. Baginya, berbakti kepada orang tua jauh lebih penting dari kedudukannya. Ketiga, mengajarkan pendidikan. Bisa jadi penolakan ibunya dilakukan untuk mendidik atau menguji anaknya, Imam Abu Hanifah, yang telah menjadi ulama besar yang fatwanya diikuti hampir semua orang. Bisa jadi ibunya sengaja melakukan itu untuk mengukur kedalaman anaknya. Ia khawatir kemuliaan dan penghormatan telah menghanyutkan anaknya dalam lautan ujub, takanur dan riya. Jika memang demikian, itu berarti sang ibu sedang menjalankan perannya sebagai madrasah, pendidik paling awal dan dekat untuk anaknya. Pertanyaannya, seberapa sering kita belajar berendah hati, berbakti dan merasa ingin untuk dididik? Wallahu alam bis shawab.